demikian, jika di antara mereka ada yang bekerja dengan lambat atau beristirahat, walaupun hanya sebentar, tidak jarang mereka menerima. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world. Bagaimana menurut Anda tentang kemerdekaan ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bu. Jepang sudah tidak lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, Sobat? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar kata Bung Syahrir bahwa kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, Bung. Kalau begitu, sekarang Bung Wikana dan Bung Hairul segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan anggota yang lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menyampaikan hasil keputusan rapat para pemuda pada siang hari. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan ini dalam rakyat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa sendiri. Bukan menunggu janji manis itu. Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Bukan begitu, Bung. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak mampu untuk menghadapi armada perang milik Jepang. Coba saudara perlihatkan di mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan saudara untuk melindungi nyawa ibu dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan kita nanti? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga orang golongan muda tersebut berpamitan pada Bung Karno dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sekarang ini lebih baik menghadapi invasi sekutu yang akan datang untuk menguasai negeri ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan bisa disidangkan lagi untuk nanti di sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama BPRP. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman dan konflik antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut dengan kita untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Terima kasih. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka untuk kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dibawakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, Bung. Saya akan menunjukkan tempatnya. Tempatnya adalah di Rengas Dengklok. Baiklah, Bung. Terima kasih. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Oh, silakan masuk, Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk sini. Saya jamin Anda semua akan terjamin keselamatan. Baiklah, di mana kita akan merumuskannya? Silahkan kalian berdiskusi di meja belakang saya. Saya akan pergi beristirahat. Terima kasih Pak Polda. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, kemudian peserta rapat langsung memulai rapatnya. Kita mulai sekarang juga. Bagaimana usulan saudara-saudara sekalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep naskah proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, silakan. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Baiklah, lalu apa rumusan yang harus kita ambil?
bagian yang merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Itu ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Itu ide yang bagus dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Tentu saja atas nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence of America? Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda jika teks proklamasi ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibuat oleh Jepang. Anggotanya pun dibentuk oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini usaha kita sendiri. Ya, saya pun sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa negara ini? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Soekarno. Ya, saya setuju. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta sendiri? Ya, dengan senang hati. Oke. Baiklah, perumusan pada malam hari ini telah selesai. Mari kita akhiri rapatnya. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bu, apa alasan Anda mengundang saya kemari? Saya mengundang Anda kemari untuk meminta tolong. Ketika sekali. Baik, Bu, dengan senang hati. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya kita akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Itu ide yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, sini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.